warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita petunjuk dalam ketaatan dan menjauhi larangan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Kita lanjutkan lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Al-Bazzar dan Imam Baihaqi dari riwayat Umar. Pada waktu itu orang-orang muhajirin, mereka berjumlah berapa? 10 orang. Kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka, supaya mereka tidak bertemu dengan kondisi yang dimana Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka azab karena perbuatan buruk mereka. Dikatakan, ya ma'asyarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun khisal, 5 perkara, a'udzu billahi an tudrikuhun, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla supaya kalian tidak menemuinya. 5 perkara ini adalah yang pertama tentang masalah al-fahisyah. Fahisyah di sini merupakan perbuatan keji, mencakup masalah zina, khamr, merupakan judi, kemudian yang lainnya. Hatta yu'linu biha, tidaklah fahisyah itu sampai yu'linu ini diumumkan, artinya diperbuat dengan terang-terangan. Illa fahisyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan. Fahisyah di sini menyebarkan. Fihi ta'un wal auja, penyakit ta'un, wabah dan atau auja adalah penyakit dari kata al-wajah. Wajah itu sakit. Allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madat, yang belum pernah mereka lewati, belum pernah terjadi sebelumnya. Fi aslafihim, dalam generasi-generasi sebelumnya, generasi mereka alladzina madat, yang telah lalu, yang telah lewat maksudnya. Maka di sini kita sudah pernah jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka adab berupa seperti ini. Karena ingat terjadinya kerusakan. Coba perhatikan hadis ini, ayat ini. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un." Dhaharal fasad, munculnya, tampaknya kerusakan di darat dan di laut karena disebabkan karena tangan-tangan manusia. Tangan di sini yang dimaksud adalah perbuatan.
Ya, liudhiqahum, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan efek dari perbuatannya sendiri. Ya. Maka terjadinya permasalahan di antara musibah yang terjadi karena Allah ingin manusia itu merasakan hasilnya, hasil dari kerusakan dirinya sendiri. Maka kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ista'lana al-fasad fil barri wal bahri. Ista'lana, ditampakkan, dimunculkannya kerusakan di darat dan di laut. Fasadul ma'ayisyahum, yang dimaksud kerusakan adalah kerusakan kehidupan mereka, yang disebut dengan kemaksiatan. Ya, wa naqsaha wal hulul afat biha. Kemudian timbulnya apa? Timbulnya berbagai macam, ya, kerusakan di sini, ya, wal hulul afatiha fi anfusihim min amrad wal waba wa ghair dzalik. Ya. Sehingga apa? Timbul berbagai musibah, penyakit, wabah dan yang lainnya yang menimpa mereka. Karena apa? Karena rusaknya hidup. Satu alasan. Maka Allah memberikan dampak dari rusaknya hidup dengan dampak kerusakan kehidupan sebenarnya berupa penyakit badan dan yang lainnya. Kalau hati rusak, maka munculnya juga badan rusak dengan musibah yang rusak badannya sendiri. Berarti apa ya, ikhwan? Mana yang lebih mengerikan? Sakit badan atau sakit hati? Sakit hati. Ya, sakit hati. Ya, sehingga munculnya badan yang gak taat sampai akhirnya sekitarnya pun kena penyakit ini. Kira-kira orang baik kena juga enggak? Semua kena karena perkara ini. Kemudian dikatakan wadzalika bisabab, semua itu karena maqaddamat aidihim, apa yang dilakukan oleh tangan mereka min amal fasidah mufsidah bitabaiha, karena amalan yang merusak tabiat sendiri. Asli manusia itu hamba yang taat atau hamba yang rusak? Awalnya fitrahnya taat. Allah mengatakan, ya, fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan suci, bersih, tabiatnya asalnya bersih mereka. Tabiat manusia Allah mulai dengan kebaikan. Ya. Siapa yang merusak? Dari mulai keluarga. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Ya. Maka dari sini ya, bahkan seorang tabi'in mengatakan, man asallahu fil ardi faqad afsada fil ardi. Ini lebih simpel lagi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia telah merusak bumi. Langsung. Jadi orang maksiat, maka buminya enggak terima, tapi akhirnya jadi rusak luar biasa. Makanya kita lihat iklim, ya, yang biasanya hujan jadi enggak hujan gara-gara apa? Maksiat. Ya. Dikatakan li'anna salahil ardi was sama' bitta'ah, karena baiknya bumi dan langit bisa turun hujan dan sebagainya karena ketaatan. Makanya daerah-daerah yang mereka taat baik, Allah jadikan hujannya luar biasa. Yang lainnya sudah hujan, daerah lainnya sih belum hujan. Nah kita di antaranya ketika kemudian seseorang minta hujan dengan cara apa? Mereka bertobat kepada Allah SWT. Karena kemaksiatan yang terjadi sehingga langit itu nggak mau turun. Ini di antara kondisi-kondisi di mana efek dari kemaksiatan itu sendiri. Bahkan Al-Imam Baihaqi meriwayatkan, ya, tentang Shuraih Al-Khabi, dia mengatakan ketika dia ditimpa musibah dia memuji Allah. Kenapa? Karena 4 hal. Yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Ya, dia memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa. Artinya ujian yang dia lewati adalah ujian yang bisa dihadapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Maka
maka dia memuji Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia memuji Allah tatkala diberikan sabar atas ujiannya. Kenapa? Karena solusi ujian adalah sabar itu sendiri. Jelas? Yang ketiga, dia memuji Allah karena diberikan petunjuk untuk mengucapkan istirja. Tahu istirja? Istirja itu balik sama Allah, kembali kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orang yang berdoa kayak gini, Allah akan memberikan pengganti yang jauh lebih baik daripada musibah yang dia lewati. Dan yang keempat adalah dia tidak diberikan musibah terhadap agama, karena musibah terbesar kalau kemudian musibah itu kena ke agama, dan sehingga ketaatan kita kepada Allah jadi rusak. Itu musibah paling mengerikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami di agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia kami sebagai tujuan utama kami dan pencapaian ilmu kami. Ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis Rasulullah dikatakan, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidha bis-sinin. Coba perhatikan, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Sinin apa? Paceklik. Paceklik di antaranya apa? Kering, tidak hujan. Ya, wasyiddatil maunah. Tahu maunah? Syiddah itu berat, keras. Maunah itu kehidupan, susah. Nah, persis. Orang mulai teriak tambah naik dan lain sebagainya. Ya ikhwan, mau semua tambah naik. Kalau Allah ngasih kita kehidupan, kira-kira kita tetap bisa beli nggak? Bisa. Sebenarnya bermasalah apanya di sini? Hati kita semua. Mau semuanya murah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita sempit, kira-kira kita bisa merasakan enak hidup? Enggak bakal. Jadi berangkat dari mana? Semua berangkat dari bagaimana kita kepada Allah saja. Mau semua bisa kebeli, semua. Pertanyaannya, zaman dulu orang masih banyak telur nggak? Ya banyak, banyak nggak? Kok gini. Kalau kita bicara Tuhan, dari dulu orang itu. Karena permasalahannya di mana? Keburukan dan kecurangan hidup mereka. Maka ini terjadi selama masih curang tersebar. Maka selama itu juga Allah masih berikan ini. Kemudian wajawri sultan alaihi. Orang dulu ngumpatnya lain-lain, sekarang ngumpatnya lain-lain. Karena selama penyakit ini masih ada, maka Allah tetap berikan 3 hari. 1, 2, 3, gak bakal 5. Kalau penyakit curang, bukan sekedar timbangan. Kira-kira kita ngurangi urusan kerja, curang nggak? Iya. Masuk semua dalam kategori curang. Jelas. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wailun lil mutaffifin. Wail ini ulama di antaranya mereka mentafsirkan dengan nama neraka. Ya, artinya orang-orang yang mereka curang, ya, mereka masuk ke dalam neraka wail. Jelas Allah persiapkan neraka khusus bagi orang-orang yang curang. Siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Secara umum mereka adalah orang-orang yang apabila mereka menerima takaran bagi orang lain, mereka minta dipenuhi. Apakah perkara ini cuma sekedar masalah jual beli apa yang lainnya? Jual beli apa yang lainnya masuk? Masuk yang lainnya, besar urusannya. Contoh, orang soal sama kita minta jamnya full. Masuk gak ini? Masuk. Ya, bukan sekedar di pasar. Semua urusan
kita ingin orang supaya apa? Adil. Tapi giliran kita ke orang curang. Semua masuk ke dalam ancaman. Ya, maka ini perkaranya bukan sekedar di pasar orang ini. Kadang-kadang ada orang kemudian membeli sesuatu, selesai, sudah jual belinya selesai jadi dan dia bayar. Ambil satu lagi, ini ya bonus, main pergi. Maka itu haram mutlak. Ya, kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kesepakatan, dan kesepakatan sepihak ini haram, tidak boleh. Ya. Nah, ini penyakit. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi. Ya, coba perhatikan dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan efek dari kecurangan. Kecurangan hidup yang mereka lakukan, maka Allah akan berikan sekitarnya orang-orang yang curang dalam hidup ini. Jelas? Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Coba perhatikan ini. Dan demikianlah kami nuwalli. Kata-kata nuwalli di sini adalah menjadikan penguasa, pemimpin. Sebagian orang zalim dengan sebagian yang lain yang jenisnya sama-sama zalim. Tergantung jenis kezaliman kita apa, maka sekitar kita berbuat zalim yang sama. Jelas di sini, ya. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi seimbang. Kalau kita adil, sekitar kita juga adil. Kalau kita zalim di satu sisi, sekitar kita juga sama. Kita ketemu malah orang yang sama persis. Na'udzubillah. Makanya kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi ya menjelaskan permasalahan ayat ini, dikatakan wa ta'ammal hikmah. Coba perhatikan hikmahnya, kata Ibnu Qayyim. Ya. Anna ja'ala mulukil ibad wa umara'uhum wa ulatahum min jinsi a'malihim. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpikirnya jangan kejauhan, yang pendek aja. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan muluk, para pemimpin hamba, kemudian umaranya, amir-amirnya. Maksudnya apa? Dari mulai pemimpin kecil sampai yang kecil, yang ke atas. Ya, dan orang-orang yang menjadi pelindung mereka dari jenis amal mereka sendiri. Kalau baik dapat baik, kalau buruk, buruknya apa? Dapat sesuai dengan makanya dikatakan ya, dhaharat, dikatakan amalahum, seakan-akan amal mereka itu tercerminkan dari pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka punya keburukan apa? Ya udah amal mereka benar kayak gitu, persis. Subhanallah. Sampai dikatakan fa in istaqamu istaqama muluka. Kalau mereka istiqomah, pemimpinnya juga istiqomah. Tapi apa? Wa in adalu adalan alaih. Kalau mereka adil dalam kehidupannya, maka pemimpinnya juga adil. Subhanallah. Ya. Kemudian wa in jaru jarat mulukahum. Kalau mereka berbuat keburukan zalim, maka pemimpinnya juga sama. Ya. Kalau mereka wa in dhahara fihim makar, kalau mereka suka nipu, maka pemimpinnya main juga penipuan, khid'ah, nipu mereka. Kemudian wa in mana'u huquqallah ladaihim wa bakhalu biha mana'at mulukahum wa wulatahum ma lahum indahum minal haq. Kalau pemimpinnya itu, kalau rakyatnya ya mereka menahan haknya Allah berupa urusan jiwa dan harta, maka pemimpinnya nggak bakal kasih haknya mereka. Jadi sama Allah dibalas dengan siapa? Dikasih pemimpin yang sama. Balasannya dari haknya mereka nggak dikasih. Subhanallah. Jadi secara umum
inilah yang terjadi. Orang baiknya kena enggak? Karena mayoritas. Iya. Berarti yang harus dibeli siapa? Bawahnya. Baru atasnya dengan sendirinya Allah kasih dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang kita bicara masalah prihatin ke bawah sebenarnya. Atas itu balasan. Atas yang dilakukan, yang di bawah. Makanya kira-kira orang dolim didolimi mau nggak? Ya udah, gambarannya kayak gitu. Persis. Ya. Sebagaimana mereka berbuat kezaliman, dibuat yang sama mereka teriak dan gawang. Itulah gambaran sekarang. Bagaimana kemudian banyak orang yang berteriak kezaliman sedang mereka sendiri zalim dan secara jelas dari mereka. Jelas ya, inilah bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana kezaliman yang mereka lakukan dan efeknya. Yang berikutnya, ini dia. Perhatikan ini. Dosa yang berikutnya adalah yang ketiga, walam yamna'uz zakah amwalihim. Ini saya gambarin lebih mengerikan lagi efek. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka illa muni'u qatratan minas sama. Tahu qatrah? Qatrah tahu enggak? Artinya qatrah, tetesan. Berarti apa? Jangankan hujan, gerimis saja enggak. Ya. Apa efeknya? Gara-gara nggak mau bayar zakat. Zakat ini kewajiban. Kita nggak bicara sedekah, zakat kata Rasulullah SAW. Makanya, Ustaz, kenapa kok kota nggak hujan, desa hujan? Alasannya di sini. Walau dan bahaim lam yumtiru. Kalau bukan karena bahaim itu binatang ternak, maka nggak bakal hujan. Maka yang hujan daerah yang mana? Yang ada binatang ternaknya, bukan karena manusianya. Berarti yang nggak hujan yang mana? Yang nggak ada binatang ternak, alias kota. Terbukti sekarang? Iya. Antum cek di desa-desa. Bicara yang ada binatang ternaknya itu hujan semua. Ya. Begitu di kota, Surabaya kok nggak hujan-hujan? Subhanallah. Inilah nyata. Bagaimana kemudian Allah SWT menggambarkan ancamannya dan terjadi secara detail. Dan gak meleset lagi. Ya. Kenapa? Ya ikhwah, ini sifat manusia yang mereka tidak menunaikan ketaatan yang kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan ya, di dalam surat Al-Ma'ad, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sifatnya halu'a. Halu'a ini ngeluh wa pelit. Itu istilah dari halu'a. Kenapa? Idza massahu syarru jazua. Kalau mereka ditimpa kesusahan ngeluh, ditimpa senang, wa idza massahu khairu ditimpa kebahagiaan pelit. Maka disebut oleh Allah Azza wa Jalla, mengumpulkan dua sifat ini disebut dengan halu'a. Masalah ngeluh, senang pelit. Illan musalli, baru normal. Orang yang taat sama Allah, mereka normal. Tidak punya sifat kayak gini. Berarti apa? Senang salah, susah salah. Iya enggak? Iya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang pelit itu orang yang kepingin hidupnya susah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'amma man a'ta surat Al-Lail ayat 5-10. Barang siapa yang a'ta, memberikan hak baik berupa jiwanya, kata Imam ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hak jiwanya apa? Ibadah, taat, sholat dan lain sebagainya. Hak harta apa? Zakat. Faham? Itu yang disebut dengan a'ta. Wattaqa, kemudian dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Lil yusra di sini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa Allah akan memudahkan melakukan ketaatan dan membuat dia jauh dari kemaksiatan. Itu diistilahkan dimudahkan melakukan kebaikan. Karena orang yang menjauhi kemaksiatan disebut dengan orang yang taat juga. Jelas? Dimudahkan sama Allah. Syaratnya apa? Atau dan bertakwa. Dua. Tapi sebaliknya ya Allah. Wa amma man baghila. Nanti Rasulullah menggambarkan lebih ngeri lagi, lebih detail lagi penyebab kata-kata ini. Baghil. Barang siapa yang dia pelit menahan hak Allah atas dirinya, itu disebut dengan pelit. Di dalam tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian wastaghna, dan tidak butuh dan merasa kaya, merasa cukup terhadap apa yang ada di dirinya. Tidak butuh sama Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba bil husna adalah mereka mendustakan. Di antara yang mendustakan pertemuan Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka kayak benar-benar orang yang merasa bahwa nggak akan pernah terjadi kiamat, dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Alhamdulillah dalil. Ya, fasamu yassiruhu lil usra. Allah akan mempermudah dia buat jadi orang susah. Orang susah ini ya ikhwan, dia punya dunia tapi hidupnya rusak, agamanya rusak. Dia dimudahi melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah. Ini yang disebut dengan apa? Dimudahkan buat susah. Jadi bukan dimudahkan buat taat, tapi dibuka kesempatannya buat maksiat. Maka dia dengan mudahnya apa? Kemaksiatan. Karena jiwa ini kalau nggak ditolong sama Allah, kemudian punya kesempatan maksiat, apa yang dilakuin? Maksiat langsung. Subhanallah. Itu jiwa yang nggak ditolong. Ya, dibukain sama Allah kesempatannya. Dia punya pilihan nggak buat nggak maksiat? Punya kan? Tapi dia lebih milih maksiat. Makanya kenapa kita kadang-kadang begitu taat nih? Melihat ada orang asik dengan maksiat, kita mulai tertarik kebayang. Nah, padahal kita menikmati ketaatan sebenarnya. Tapi kita mulai tertarik melihat kok asik kayaknya. Subhanallah. Ini jiwa yang kemudian ditinggalin sama Allah, mereka melakukan itu. Bahkan coba perhatikan ini. Nah, disebutkan ya oleh Imam Ibnu Qayyim mengenai masalah alaih ini, walamma kana al-bakhil mahbusan anil ihsan mamnu'an anil birri wal khair. Orang yang pelit itu mahbus atau mahbus ini mereka terpenjara dengan apa? Dengan pelitnya dia sendiri. Dari apa? Dari berbuat baik dan dari berbuat apa? Kebaikan dan juga ketaatan. Wa kana jazaohu min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Apa balasannya? Fa huwa tayyiqus sadr. Alhamdulillah. Efek dari pelit ini ya lebih ngeri daripada orang yang narkoba. Kenapa? Yang pertama ya dadanya sempit. Tahu sendiri. Ya, orang mau jalan pesimis ke sana, pesimis ke sini, pesimis. Gara-gara apa? Pelit. Yang kedua, Allah hukum dengan mamnu'un insyirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan halangi dia dari kelapangan hati, ketenangan. Dihilangin sama Allah. Jelas? 3. Wa dhayiqut ta'an. Di wa dhayiqul atan. Atan di sini adalah dadanya. Jadi dia gampang emosian. Jelas? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya di dalam surat
Ali Imran ayat 134. Allah berfirman apa? Hah? Setelahnya. Apa firman Allah? 134. Itu 133. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal kadhimina al-ghaidha. Jadi efek orang berinfak itu dia bisa menahan marah. Sebaliknya, orang yang gak mau ngeluarin hartanya, Allah buat maksiat. Makanya orang kalau sudah keberatan, coba dicek. Ini orang sedekahnya benar atau enggak? Selesai. Simpelnya di situ. Masalahnya jelas kan? Kalau sudah orang keberatan, ya berarti masalahnya di mana? Kejiwaannya dia bermasalah. Kalau kejiwaannya dia bermasalah, artinya ada Allah yang bermasalah dalam hidupnya. Sudah, nggak usah cari penyakit lain, nggak usah psikiater. Sudah, jelas ya. Kemudian juga, ya, dan orang ini disebut juga nggak sabar. Kemudian qalilul farah, senangnya sedikit, susah terus ketemu orang isinya ngeluh toh. Kebayang? Dan yang terakhir disebutkan wa kathratul ham wal ghammi wal hasan. Dia banyak merasakan apa? Merasakan sedih. Kemudian gelisah, ya. Kemudian juga dia merasakan suka galau. Habis itu lagi. Semua penyakitnya dan masalahnya semuanya keluar di hatinya. Semua. Dan bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan min asbabi tazilul hammi wal ghammi wal qalb al-ihsan ila al-khalq bil qawl wal fi'l wal anwar ma'ruf. Dari sebab hilangnya kesedihan, galau dan juga gelisah dengan kita berbuat baik kepada yang lainnya, baik dengan lisan ataupun perbuatan dan jenis kebaikan yang lainnya. Ya. Maka kalau kita memasukkan contoh kebahagiaan ke dalam hati orang lain, Allah akan masukkan kebahagiaan pada diri kita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam gambarannya orang ini, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih yang disebutkan, "Mathalul bakhil wal mutasaddiq," permisalan orang yang pelit dan orang yang bersedekah. Seperti apa? Kama hadir rajulain, seperti dua orang laki-laki alaihima jubbatan minal hadid, dikasih pakaian besi. Jelas? Pakaian besi ini bisa goyang. Kenapa pakaian besi ya udah kayak gitu bentuknya. Ya. Kemudian apa? Qad uturrat aidihima ila thudiyihima. Dikatakan apa? Menjadikan, ya, tangannya itu dikekang sampai ke dadanya. Berawalnya kayak gini badan, jelas sampai itu pakaian. Kemudian apa? Wa taratihima. Kemudian juga sampai kepada kerongkongan keduanya. Jadi tangannya benar-benar gini. Itu gambarannya. Lalu orang yang bersedekah, faja'al al-mutasaddiq kullama tasaddaqa bi sadaqatin imbasatat anhu. Setiap dia bersedekah, orang yang bersedekah sebenarnya, karena ada orang sedekah tapi pelit, ada orang bersedekah benar-benar dia bersedekah. Paham ya? Orang bersedekah pelit ini dia sedekahnya cuman karena punya tujuan. Tujuan apa? Dari manusia supaya ada timbal balik. Jadi kalau orang banyak sedekah, dia akan sedekah gede, biar orang melihat dia baik. Ini dia namanya. Paham? Ini namanya sedekah tapi pelit. Paham? Karena ada pamrih dan timbal balik dari manusia. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, itu disebut dengan orang bersedekah sebenarnya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini orang yang bersedekah sebenarnya, setiap bersedekah dia, maka kemudian pakaiannya tadi longgar. Jelas? Hatta yaghshal anamilahu wa ta'fu atharah. Sampai-sampai pakaiannya tadi apa? Menutupi kaki-kakinya, jari-jari kaki maksudnya, ya, dan menutupi bekas jalannya.
Tahu maksudnya menutupi jari-jari kaki dan menutupi bekas jalannya? Al-Imam Ibnu Battal menafsirkan ini dengan artinya Allah menutupi auratnya dan aib-aib hidupnya. Makanya subhanallah ya ikhwah, orang yang sedekah itu sampai orang lain mengatakan dia punya aib gini, kata orang sudah tidak apa. Kenapa? Dia itu orang baik, subhanallah gini dan sebagainya. Karena peduli sama sekitarnya, orang kadang-kadang melupakan masalah hidupnya, betul enggak? Subhanallah, ini efeknya itu. Makanya dikatakan sampai aibnya ditutupi sama Allah. Karena kebaikannya dia. Tapi sebaliknya apa? Orang-orang yang pelit. Wajah alal bakhil. Allah menjadikan orang bakhil. Kullama hamma bisadaqatin qala sad. Setiap dia kepingin sedekah, orang pelit itu sedekah terpaksa. Karena perhitungan dia. Kadang-kadang apa? Yang disedekahi bekas. Kenapa? Karena sudah dipakai. Daripada dibuang. Subhanallah. Ya apa enggak? Daripada dibuang, mendingan kasih orang. Nah, dia ngerasa itu sedekah. Padahal sedekah itu dengan harta yang terbaik. Harta yang paling kita cintai. Itu disebut dengan sedekah sebenarnya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang yang bersedekah itu mereka bersedekah dengan harta yang terbaik. Kemudian wa akhadha sampai apa? Bajunya tadi kepala saat itu ngerut apa? Nyempitau. Nyusun. Nah, kalau sudah nyusun wa akhadha kullu halqatin bimakaniha. Dan setiap apa? Dia keluar bajunya nggak melebar, tetap gitu terus. Berarti apa? Begitu sedekah tambah susah. Aduh, berkurang duit. 1 juta tinggal 999.000 kurang 1.000. Ya, wah, nggak jadi 1 juta. Subhanallah, kepikiran semalaman. Ya Allah, kebayang ya ikhwah, gimana Allah buat dunianya menghantui dirinya. Sampai kepikiran dapat 1.000 lagi gimana, padahal dia berusaha luar biasa. Ini Allah sebut dirinya hatinya miskin luar biasa. Top miskin. Dia nggak berpikir berapa banyak yang dia punya, belum tentu dia bisa habiskan seumur hidupnya. Tapi dia masih berpikir kurang, bingung dan lain sebagainya. Mau keluar, ini orang yang tak kasih dah khair enggak. Yang tak kasih siapa dulu? Baik sama mana apa enggak? Subhanallah. Terus dibuat seperti itu. Ya. Makanya setelah itu apa? Aku melihat ciri-ciri Rasulullah SAW. Kata Hurairah, ana ra'aitu Rasulullah SAW yaqulu bi isbai haqada fi jaybihi. Walau ra'aitahu ya yuwassi'uha wa la tatawassa'. Maka kemudian di saat itu Rasulullah SAW memasukkan apa? Tangannya di sakunya. Kemudian berusaha melonggarkan bajunya, kan tapi tidak bisa longgar. Ya. Berarti apa? Dia nggak bisa keluar tuh dari sakunya, tangan. Saking susahnya. Ini menunjukkan bahwa di saat itu ganjarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka aib orang yang pelit. Sikap sebaliknya. Makanya orang yang pelit itu dia nggak punya salah, tapi sekitarnya melihat dia sebagai orang yang penuh dengan aib. Kebayang? Ini bukan kita bicara masalah perhitungan atau tidak. Yang membuat seperti itu adalah Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, harta kita punya siapa? Pinjaman tok. Orang dipinjemi terus ya hanu ngaku-ngaku. Itu yang aneh. Subhanallah. Dipinjemi tok kita. Buktinya apa? Kalau sudah harta itu dicuri, diambil orang, bisa kita ngelakuin sesuatu, cuma diem pasrah. Habis itu baru sadar, ini cuma titipan Allah. Baru ngomong titipan, padahal sebelumnya pelitnya luar biasa. Ini menunjukkan dia betapa ngerinya, bagaimana kemudian seorang yang merasa dunia itu punya ini. Padahal semua itu hanyalah titipan Allah, kepingin hambanya dengan diberikan titipan itu mereka berbuat baik. Padahal Allah SWT memberikan janji, ya,
dengan mengartikan apa? May yuqridullaha qardan hasan yudha'if. Allah SWT mengatakan barang siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik. Kenapa Allah sebut sebagai pinjaman? Padahal hartanya Allah. Para ulama tafsir menjelaskan ya tentang masalah ini. Masih juga menjelaskan bahwa Allah mengatakan pinjaman karena Allah berjanji pasti dikembalikan. Dengan cara apa? Dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jelas? Mudah-mudahan ini memotivasi diri kita. Nanti insya Allah penjelasan berikutnya kita akan membahas di masalah hadis ini, yaitu tentang apa? Orang-orang yang mengingkari janji Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang yang mereka mencari hukum selain Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Apa efeknya? Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta kepada Allah untuk bisa melakukan ketaatan, karena sesungguhnya petunjuk dan kebaikan hanya ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita ditinggalkan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang bermaksiat. Auzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.